Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Nah, sebagaimana yang kita telah ketahui, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan fikih kurban. Ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh para ulama dalam kitab Adab Penuntut Ilmu, bahwasanya seorang muslim-muslimah kalau mau melewati suatu musim-musim akhirat, musim-musim ibadah, selayaknya untuk murajaatul ilmi, untuk mengulang kembali pelajaran tentang ibadah yang akan dia laksanakan. Kalau seorang mau melewati musim bulan suci Ramadan, hendaklah dia mempelajari apa saja ajaran Rasul tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Maka demikian pula ketika seorang muslim mau melewati musim ibadah, khususnya di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang itu merupakan salah satu musim akhirat, musim ibadah, hari-hari yang dibarokahi, maka selayaknya dia mempelajari apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hari-hari tersebut, agar kita, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Sekali lagi, agar kita dalam beribadah di atas ilmu, di atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Dalam kajian kita pagi hari yang berbahagia ini, kita hanya sekedar menukil dan meringkas dari sebuah kitab yang berjudul Ahkamul Udhiyah fil Kitabi wa Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Sa'id Bal'id bin Ahmad dari Aljazair, yang kita dapatkan dari web Kulas Salafiyin, yang diasuh oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Kitab ini sangat istimewa, ringkas namun padat isinya, hanya membawakan qala Allah wa qala Rasul sebagaimana dalam
judulnya fikih kurban sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang lebih istimewa lagi, di sini juga disisipkan masalah fikih akbar di pembahasan fikih asghar. Sudah pernah kita sampaikan, apa itu fikih akbar? Kita dulu pernah membahas fikih hujan di sini. Di masjid ini kita pernah mengkaji fikih hujan. Di situ ada fikih akbar, fikih asghar. Apa fikih akbar itu? Apa fikih akbar? Masalah tauhid, masalah akidah. Jadi fikih ada dua, fikih akbar, fikih asghar. Fikih yang besar, fikih yang kecil. Fikih yang besar itu masalah tauhid. Fikih yang kecil itu berkaitan dengan seperti hukum-hukum syariat dalam penyembelihan. Nah, sekali lagi kitabnya berjudul Ahkam Udhiyah fil Kitab wa Sunnah, bisa dicari PDF-nya di internet insyaallah taala. Ya, kita berusaha untuk melewati kebanyakan dari kitab ini semampunya, ya. Meskipun nggak semuanya kita baca, namun semaksimal mungkin kita akan lewati, meskipun secara ringkas. Kitab ini tersusun dari 11 bab, ya, dengan fasal-fasalnya. Bab yang pertama berkaitan dengan muqaddimah. Yang pertama dibahas tentang definisi al-udhiyah atau kurban itu apa dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah hiya ma yutba yauma idil adha min bahimatil an'am taqarruban ilallah. Ya, kita membahas fikih akbar. Apa kurban yang dimaksud di sini? Kata penulis yaitu apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik dari bahimatul an'am, unta atau sapi atau kambing. Itu yang dimaksud dengan bahimatul an'am. Nanti akan disampaikan lagi dalilnya dan pembahasan secara khusus. Hanya khusus apa? Unta atau sapi atau kambing, bukan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Itu namanya kurban. Yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik dari bahimatul an'am, binatang ternak yang tertentu tadi, unta, kambing atau sapi, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi al-udhiyah ataupun kurban yang kita bahas ini. Kemudian disebut dengan al-udhiyah dalam bahasa Arabnya, kurban itu al-udhiyah. Kenapa disebut dengan al-udhiyah? Sumyat bidzalik li'annaha tuf'al fid duha. Karena penyembelihan itu dilakukan di waktu duha. Waktu duha, ya kalau sekarang sekitar jam 6 ke atas. Ya, selesai salat Idul Adha, kan langsung apa? Disyariatkan menyembelih. Itu disebut dengan al-udhiyah karena dilakukan penyembelihannya di waktu apa? Ad-duha dan seterusnya. Ya, artinya itu awal waktu penyembelihan di waktu duha. Nggak boleh seperti ya waktu subuh sekarang ini sebelum sholat Idul Adha, kecuali hari tasyrik. Pembahasan yang kedua, masih bab pertama, tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tidak berapa lama lagi insyaallah kita akan ketemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Keutamaannya sangat banyak, bahkan disebut juga dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walayalin ashr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan ini juga yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin
al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kata para ulama, lebih utama daripada 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Dari sisi pagi sampai petang harinya. Namun kalau malam harinya tetap 10 hari di akhir bulan Ramadan itu yang mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Jadi kata para ulama, dua-duanya mulia. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari di akhir Ramadan, semuanya mulia. Cuma kalau pagi sampai petangnya yang lebih mulia 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Amal-amal ibadah, amal-amal saleh dilipat gandakan lebih dari 10 hari di akhir bulan Ramadan. Namun kalau malam harinya, amal saleh yang paling mulia di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini dalam rangka menjamakkan nas-nas yang ada. Intinya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia, yang dibarokahi, yang dilipat gandakan pahala amal ibadah. Maka seorang muslim muslimah harus menyambutnya dengan bahagia, dengan riang gembira, dengan didasari oleh ikhlas dan ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan di antara amal soleh yang dianjurkan yaitu membeli hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Itu yang dimaksudkan di bab ini untuk menyiapkan menyambut hari-hari yang mulia dengan salah satu ibadah yang mulia, menyembelih hewan kurban. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Kemudian disebutkan juga tentang hari yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini, di dunia ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah lebih khususnya, dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ini hari yang paling mulia secara mutlak. Sebagaimana kata Rasul, a'dhamul ayyam indallah yaumun nahri thumma yaumul qar. Kata Rasul, hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Dan juga hari raya Al-Qar 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Ini dikatakan lebih mulia daripada bulan suci Ramadan karena terkumpul di awal-awal ini 10 Dzulhijjah dan juga 11, 12, 13 karena terkumpul berbagai macam ibadah yang enggak ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya ibadah haji, enggak ada di Ramadan. Boleh tidak orang haji bulan Ramadan? Tidak boleh. Al-hajju asyurun ma'lumat. Allah berfirman, haji itu di bulan-bulan tertentu. Kata para ulama, yaitu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian, di samping ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Tidak ada di bulan suci Ramadan. Kemudian di 10 awal Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya. Kemudian juga ada ibadah-ibadah yang dianjurkan, diantaranya berzikir sebagaimana bulan-bulan yang lain, takbir, tahmid, dan tahlil. Namun intinya tadi ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada Idul Adha juga. Jadi terkumpul ibadah-ibadah yang enggak ada di bulan suci Ramadan. Nah, itu diantara segi keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah yang juga hari-hari tasyrik. Kemudian disebutkan di sini, memang tidak ada hadis yang sahih atau nas yang sahih tentang keutamaan khusus menyembelih hewan kurban. Jadi semua hadis-hadis tentang keutamaan
menyembelih hewan kurban tidak ada keutamaan khususnya. Ya. Namun bukan berarti nggak disyariatkan. Karena sekali lagi bukan berarti kalau tidak ada keutamaan khususnya nggak disyariatkan, tidak. Namun itu masuk ke dalam kategori tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Yaitu apa? Di antaranya menyembelih hewan kurban. Di akhir kitab ini penulis membawakan beberapa contoh hadis-hadis yang tidak sahih tentang keutamaan menyembelih hewan kurban. Ya, sekali lagi, sekalipun tidak ada yang sahih, namun sudah masuk dalam kategori amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kalau tidak ada keutamaan khususnya dalam hadis yang khusus, kemudian kendor, kemudian nggak mau berkorban, tidak. Tetap ada syariatnya, tetap ada anjurannya, meskipun tidak ada dalil khusus tentang keutamaannya. Ya, kalau ada waktu nanti kita akan sebutkan beberapa hadisnya yang tidak sahih, yang banyak tersebar di masyarakat. Nah, kemudian dibahas di sini di bab masih awal, wujubul ikhlas lillah wal mutaba'ah li Rasul SAW. Dalam semua ibadah tidak akan diterima ibadah itu kecuali dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Sama dengan Idul Adha ataupun penyembelihan hari raya Idul Adha, seorang yang mau membeli hewan kurban harus menata niat dari awal. Untuk apa dia menyembelih hewan kurban? Apakah ingin dikatakan bapak kurban? Bapak haji? Bukan. Namun untuk apa? Lillahi ta'ala. Menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW. Apakah untuk istilahnya jor-joran dengan tetangga? Masa dia bisa beli sapi, saya nggak bisa? Masa dia bisa beli banyak kambing untuk korban, saya tidak bisa? Masa saya kalah padahal saya lebih, misalnya, punya fulus misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, tata niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian, tidak cukup hanya ikhlas, harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Contoh misalnya, dulu ada sebagian sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Maka kata Rasul, syatuka syatu lahmin. Sesembelihanmu sesembelihan biasa, nggak ada nilai pahalanya. Artinya karena menyelisihi ajaran Rasul, yaitu masalah waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan harus selesai sholat Idul Adha. Kalau disembelih sebelum Idul Adha tidak sah. Ya, sama dengan orang sholat duhur jam 10 pagi, boleh tidak? Niatnya kan baik Ustaz, menyegerakan ibadah. Tidak boleh, karena apa? Nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hadis sekali lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasul, barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak, tidak ada nilai pahalanya. Itu yang harus diperhatikan. Makanya kita duduk di sini sekarang dalam rangka tadi, mengikuti ajaran Rasul agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada kata-kata yang perlu kita sampaikan di sini dari muallif, penulis. Kata beliau di antara keikhlasan, yaitu kata beliau, fala taqsid ya akhi bi udhiyatika ghairallahi ta'ala. Wahai saudaraku, jangan pernah ada niat dalam penyembelihan hewan kurbanmu untuk selain Allah. Kaman yaksid bihada al-faqr alal jiran, seperti untuk berbangga-bangga ya kepada para tetangga. Sayalah bapak kurban, saya yang paling gemuk sapinya, saya yang paling besar sesembelihannya. Jangan. Wal ashab, atau untuk berbangga-bangga, apalagi di dunia medsos sekarang yang luar biasa, kadang untuk riya, pamer, naudzubillahi min dzalik. Au yaksid bihada an yafa al aulad, atau sekedar untuk menyenangkan anak-anak, untuk sebagai mainan anak-anak, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi niatkan lillahi ta'ala, menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah SAW. Karena Rasul bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka anis syirki,
Aku tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka fi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal yang dia menyekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Intinya sekali lagi, kalau kita mau berkorban, tata niat, ikhlaskan lillahi ta'ala, dan ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibahas di bab pertama, pasal yang ke-6 di sini, tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Ini yang kita maksud tadi, fikih akbarnya. Dan ini jarang dibahas dalam fikih-fikih udhiyah. Masalah menyembelih hanya untuk Allah. Penyembelihan hewan kurban seperti ini adalah bentuk ibadah. Dan ibadah sebagaimana yang kita ikrarkan setiap hari. Setiap salat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Di antara ibadah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana juga Allah firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Allah juga berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Allah. Kalau kita wajib menyerahkan salat kita kepada Allah, demikian pula sesembelihan hewan kurban kita serahkan hanya kepada Allah. Dan ancamannya berat kalau orang itu mempersembahkan sesembelihan korbannya untuk selain Allah. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Seperti sebagian orang biar Nyiloro Kidul nggak ngamuk, dipersembahkan kepala sapi, kepala kerbau dan sebagainya. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Yang laknat Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang mempersembahkan tadi hewan kurbannya untuk selain Allah. Seperti orang bangun rumah biar penunggu tanahnya nggak ngamuk, jinnya nggak ngamuk, disembelihkan ayam ataupun kambing atau sapi, ditanam kepalanya di bawah tanah. Ini bentuk penyembelihan untuk selain Allah, untuk para jin, yang sekali lagi ancamannya la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Atau seperti orang yang kepingin sakti atau ingin mendapatkan istilahnya mereka tenaga dalam, kemudian menyembelih hewan-hewan tertentu, ayam yang semua hitam warnanya, mulai matanya sampai kakinya semuanya hitam, dipersembahkan untuk misalnya penunggu pohon keramat, kuburan keramat. Maka sekali lagi ini termasuk ke dalam ancaman Rasulullah SAW, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga dibahas dalam bab pertama ini tentang tempat penyembelihan. Itu juga harus diperhatikan. Jangan menyembelih di tempat yang di situ biasanya digunakan untuk menyembah berhala, untuk menyembah selain Allah. Mana dalilnya? Ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud dan Sahih. Pernah suatu saat ada seseorang yang bernazar. Kita baca hadisnya. An Thabit ibni Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nazara rajulun ala ahdi Rasulullah SAW an yarhar ibran bibuana. Ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buana. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah, yang diibadahi? Orang itu mengatakan, qalu la, tidak ada. Qala hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada
perayaan-perayaan, ritual-ritual perayaan orang-orang jahiliyah, orang musyrikin jahiliyah. Qalulah, mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, Rasul pun mengatakan aufi binadrik, penuhi nazarmu. Artinya seandainya dikatakan ya ada, maka Rasul tidak akan mengatakan silahkan melaksanakan nazarmu. Pasti akan Rasul larang, karena Rasul mengatakan dalam lanjutan hadisnya, fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Karena Rasul mengatakan tidak boleh menunaikan nazar kalau itu ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, meskipun dia nggak meniatkan menyembah berhala, tapi kalau di tempat itu ada penyembahan kepada berhala atau dulunya dipakai untuk menyembah berhala, maka tidak boleh menyembelih hewan kurban di tempat tersebut. Nah, kemudian poin berikutnya, masih bab pertama, apa hikmah dari al-udhiyah? Yang pertama, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini hikmah dibalik penyembelihan hewan kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Yang kedua, untuk memberikan sedekah kepada fuqara dan al-masakin. Dan juga ini sebagaimana zakatul fitri ketika Idul Fitri, untuk menyenangkan, menggembirakan para fuqara wal masakin. Maka demikian pula Idul Adha, untuk memberikan rasa gembira kepada mereka. Yang ketiga, untuk menyebarkan cinta kasih kepada orang-orang terdekat dari para sahabat dan selainnya. Makanya nanti akan ada pembagian hewan kurban itu selayaknya 3 bagian. 1 bagian untuk dimakan sendiri, yang menyembelih atau yang berkorban. Yang kedua untuk sedekah bagi fuqara wal masakin. Dan yang ketiga untuk hadiah. Hadiah itu diantaranya untuk sahabat-sahabat kita, meskipun dia kaya raya, tidak ada masalah. Dia sudah menyembelih 10 sapi, kita kasih daging kambing misalnya, tidak ada masalah. Untuk apa? Hadiah. Rasul mengatakan, tahadau tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling cinta mencintai. Itu yang dimaksud dengan hadiah. Bedanya dengan sedekah tadi. Kalau sedekah secara umum untuk fuqara wal masakin. Kalau hadiah ini juga untuk apa? Para orang-orang yang kaya raya. Maka antum meskipun sudah punya kekayaan yang luar biasa, jangan marah kalau dikasih apa? Daging kambing, apalagi sudah dimasak. Masya Allah, kebuli, mandi dan seterusnya. Baik. Yang keempat, al-aklu minha wa tawsi ala nafsi wal ahli. Untuk memberikan kegembiraan kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Rasul mengatakan dalam hadis tentang hari tasyrik, ayamut tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merayakan hari raya kegembiraan kaum muslimin. Yang kelima, hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam. Untuk menampakkan syiar Islam. Makanya kata para ulama, tidak sah penyembelihan hewan kurban diganti dengan uang tunai. Kan orang fuqara nggak doyan daging kambing misalnya, nggak doyan daging mereka. Makanya tahu tempe, kasih aja uang biar mereka beli tahu tempe sendiri misalnya. Tidak sah. Karena sekali lagi syiarnya Islam di hari raya Idul Adha itu apa? Menyembelih hewan kurban. Sebagaimana juga Idul Fitri, zakat fitri itu dengan bahan makanan pokok. Nggak sah kalau apa? Dengan uang tunai diberikan kepada fuqara wal masakin. Ini syiar Islam, sudah ada aturan mainnya. Jangan rubah-rubah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, zikru hali a'immatil huda minal millatil hanifiyah Ibrahim wa Ismail. Untuk mengikuti jejak para
nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini termasuk warisannya mereka, penyembelihan hewan kurban. Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Allah mengatakan, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus di atas tauhid dan meninggalkan syirik. Yang ketujuh, untuk menyerupai ibadah haji. Untuk menyerupai ibadah haji dalam salah satu sisinya. Yaitu diantaranya apa? Kalau haji itu ada namanya al-hadyu, terutama haji yang namanya haji tamattu dan qiran. Ya, beberapa saat yang lalu ada sebagian teman tanya, Ustadz, apakah kita wajib menyembelih waktu haji? Maka dijelaskan bahwasanya bedakan antara penyembelihan kurban yang umum untuk semua orang dengan al-hadyu yang itu memang merupakan satu paket dengan ibadah haji. Orang yang ibadah haji secara umum di Indonesia haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan. Itu namanya haji tamattu. Dan itu syaratnya diantaranya apa? Menyembelih al-hadyu namanya. Yaitu apa? Penyembelihan hewan kurban sama. Mulainya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini di luar paket Idul Adha atau Al-Udhiyah. Beda. Al-hadyu dengan apa? Al-Udhiyah. Al-hadyu ini untuk orang yang haji. Orang yang haji nggak ada kewajiban menyembelih udhiyah. Cukup mereka apa? Al-hadyu. Kalau mau menyembelih silakan. Cuma sekali lagi, kalau al-hadyu ini khusus paketan haji, harus disembelih di kota Mekah. Paham ya? Jadi sekali lagi bedakan antara al-udhiyah dengan apa? Al-hadyu. Al-udhiyah ini untuk secara umum. Makanya di sini ada kata-kata at-tashabbuh bil hujjaj, untuk menyerupai orang-orang haji yang mereka juga disyariatkan menyembelih al-hadyu sebagai paket tadi ritual ibadah haji. Baik. Ini bab pertama. Bab kedua dibahas masalah hukum al-udhiyah. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyembelih korban itu wajib atau sunnah. Kalau penulis di sini lebih condong kepada wajib. Dan itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Cuma jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Dan ini wallahualam yang saya lebih condong pendapat jumhur al-ulama. Sekali lagi namanya khilaf ijtihadi. Artinya kita ikuti yang mungkin kita rasa lebih kuat dalilnya. Dan di antara yang menguatkannya kata para ulama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Di awal-awal syariat itu muncul, mereka pernah tidak menyembelih hewan kurban dengan mengatakan hatta la yadhunnahan nasu wajibatan. Kata Abu Bakar wa Umar, kami tidak menyembelih pada beberapa kesempatan agar manusia tidak mengira itu diwajibkan. Dan mereka sekali lagi lebih tahu tentang ajaran Rasulullah SAW. Ini sekali lagi yang salah satu yang merojehkan, menguatkan pendapat tidak wajib namun sunnah muakkadah. Ditekankan, itu sunnah yang ditekankan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dan semuanya memiliki dalil masing-masing. Baik, kemudian pembahasan berikutnya tentang tadi, kalau seandainya dikatakan itu sunnah muakkadah atau itu wajib, apakah boleh sampai utang-utang karena memang kepingin dia untuk menyembelih hewan kurban karena luar biasa syiarnya tersebut. Sekali lagi bukan untuk ria, sum'ah ataupun pamer, tidak. Namun dia kepingin ibadah.
Ya, mumpung masih ada umur misalnya. Namun qadarallah misalnya, ya, dia sebetulnya punya uang. Cuma ya misalnya pada suatu saat kena musibah, ya. Nah, kepingin sekali sudah nabung, sudah cukup uangnya qadarallah untuk keperluan yang lain. Namun dia punya gambaran, ya insya Allah kalau saya utang sekarang, insya Allah berapa bulan saya akan bisa nyaur misalnya. Maka apakah boleh? Maka dibahas di sini, kata penulis, meskipun secara asal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mau bani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Rasul mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh seseorang itu memadaratkan dirinya atau memadaratkan orang lain. Namun difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, in kana lahu wafa fastadana ma yudahi bihi fahasan. Seandainya dia istilahnya tadi punya gambaran, bisa nyaur, ya. Dia punya proyek, ya, namanya perkiraan lah. Ya, insya Allah saya proyeknya bulan ini berhasil, insya Allah bisa bayar kalau saya utang. Hanya cuma berapa juta, mungkin 2 juta, 3 juta beli kambing. Fahasan, maka boleh, itu sangat dianjurkan. Wala yajib alaih, namun tidak wajib baginya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Namun intinya di sini harus tahu diri. Kalau sudah utangnya numpuk, jangan ditambah lagi, sedangkan apa? Nggak punya tadi, ya, target kapan dia mau bayar utangnya. Cuma sekali lagi, ini kalau dia berharap di waktu terdekat ada proyek yang berhasil yang dia bisa nyaur. Cuma sekali lagi, kalau dia sudah banyak utangnya, susah membayarnya, jangan ditambah lagi, bayar utang lebih wajib. Nah, kemudian hal yudahi al-madin alladhi alaihi duyun, ini dibahas juga bagaimana kalau dia itu sudah punya utang. Apakah utang lagi untuk menyembelih hewan kurban? Kata beliau, wa yudahil madin idalam yutalab bil wafa. Misalnya dia punya uang sekarang ini untuk beli kambing, tapi dia juga punya utang. Apakah boleh dia membeli hewan kurban? Secara asal boleh, kalau memang orang yang menghutanginya enggak nagih atau belum sampai ke perjanjian dia bayar. Misalnya perjanjian dia bayar hutang itu masih akhir tahun ini misalnya. Kesempatan dia untuk menyembelih hanya bulan ini. Boleh dia menyembelih. Meskipun masih ada tanggungan, namun karena perjanjiannya dia harus bayarnya akhir tahun, tidak ada masalah. Cuma sekali lagi, meskipun yang lebih wajib itu bayar utang terlebih dahulu. Cuma sekali lagi hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibahas di sini tentang kalau sudah masuk awal bulan Dzulhijjah, seperti sekarang ini kita 10 awal Dzulhijjah ini insya Allah mau membeli hewan kurban. Maka di antara yang disyariatkan tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku atau apapun dari kulit dilepas, ya, ketika sudah masuk awal bulan Dzulhijjah. Maka hari-hari seperti ini kalau ada yang sudah berkeinginan, berencana, meniatkan menyembelih, kalau mau cukur-cukur ya sekarang ini. Ya, sebelum masuk awal Dzulhijjah. Karena Rasul bersabda, "Man kana lahu dzabhun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu Dzulhijjah fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang punya sesembelihan atau yang mau menyembelih dan sudah masuk awal hilal Dzulhijjah, jangan dia mengambil dari rambutnya, ya, semua rambutnya, dan juga kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Ya, sekali lagi, kalau sudah punya niat sebelum awal Dzulhijjah. Namun kalau seandainya kata para ulama, dia niatnya itu di pertengahan awal Dzulhijjah, tanggal 5 Dzulhijjah dia baru punya niat. Sedangkan tanggal 1 sampai tanggal 4 atau antara 1 sampai 4 itu dia sudah mencukur rambutnya, tidak ada masalah. Karena apa? Awalnya dia nggak punya niat. Saya contohkan lagi sekali lagi. Dia sampai sekarang detik ini nggak punya niat menyembelih karena nggak punya uang. Namun seandainya tanggal 5 Dzulhijjah nanti
dia dapat proyek, dapat rezeki, ya dia berencananya tanggal 5. Namun sebelumnya tanggal 1 atau 2, 3, 4 dia sudah cukur rambut, apakah boleh dia membeli hewan kurban? Boleh. Bahkan kata para ulama, seandainya dia mungkin lupa atau mungkin dia nggak tahu hukumnya seperti ini, dia sudah bertekad mau menyembelih hewan kurban, mau membeli hewan kurban, namun di awal Dzulhijjah itu dia mencukur rambutnya, apakah boleh dia lanjut? Lanjut. Meskipun tetap dia banyak beristighfar, tobat karena melanggar sabda Rasul ini. Jadi keabsahan sesembelihannya tidak terganggu dengan dia menyelisih hal seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab yang ketiga, mimma takun al-udhiyah. Nah, ini dibahas masalah apa saja hewan yang disyariatkan untuk disembelih di hari raya Idul Adha. Tadi dikatakan hanya bahimatul an'am, unta atau sapi atau kambing. Dalilnya firman Allah surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami berikan syiar sesembelihan untuk mereka mengingat nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Kata para ulama, bahimatul an'am cuma tadi unta atau sapi atau kambing. Maka jangan sampai ngarang jenis hewan korban baru. Ustaz, tempat kami itu nggak suka kambing, nggak suka sapi, unta nggak ada. Gimana kalau kami menyembelih bebek? Lagi viral kan? Bebek ini, bebek itu. Kita sembelih bebek saja, Ustaz. Meskipun 1000 bebek nggak sah. Karena sekali lagi ini ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat Allah. Jenisnya sudah tertentu. Unta atau sapi atau kambing. Bagaimana kalau dengan rusak? Tetap juga sama, tidak boleh. Kata penulis juga demikian. Wala tasih min ghairiha ka baqaril washi wal dhiba wal khil wat tuyur. Seperti rusa ataupun kuda ataupun burung. Ustaz, mumpung burung merpati kami banyak, gimana kalau kita ganti dengan menyembelih burung dara misalnya? Tetap tidak boleh. Sekali lagi ini sudah ditentukan oleh syariat, jangan ngarang-ngarang sendiri atau diakal-akali sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya sinul udhiyah, hewan yang boleh disembelih dalam rangka udhiyah tadi itu yang umur berapa? Ini juga ada syariatnya, ada tuntunannya. Makanya inilah yang disebut bahwasanya Islam itu agama yang sudah sempurna. Dari A sampai Z sudah ada aturan mainnya. Nggak usah ngarang-ngarang ibadah, baru sampai masalah usia binatang yang mau dikorbankan untuk tadi taqarruban ilallah, ada aturannya. Di antara masalah usianya. Meskipun ada khilaf di antara para ulama. Meskipun sekali lagi misalnya kambing, domba misalnya, itu usia minimal berapa? Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan minimal 6 bulan atau setengah tahun, atau mengatakan juga setahun. Ini ada khilaf di antara para ulama. Kita mau bacakan dulu di buku ini. Kata Asy-Syaikh minadh-dha'ni al-jada' fasaidan wa huwa mastakmala sana. Kambing pun dibedakan kalau menurut penulis di sini. Kalau domba, kan kambing ada 2 ya. Domba ada kambing istilahnya kambing kacang ya. Insyaallah sudah masyhur lah. Kambing yang bulunya lebat kayak wol, dari kain wol itu suf, itu domba namanya adha' dalam bahasa Arab. Dan Rasul SAW itu menyembelih kambing kibas, yaitu kambing tadi domba yang jantan. Itu yang Rasul pernah sembelih, domba jantan, dan itu yang wallah alam yang lebih afdol kalau dapat dengan ciri-ciri yang akan disampaikan nanti. Namun intinya ini masalah umur dulu. Umurnya kalau domba itu sudah setahun, itu sudah
setahun. Wa hadha huwal ashhur inda ahli al-lugha wa jumhuri ahli ilmi. Dan ini yang paling masyhur. Makanya kita katakan ini ada khilaf. Ada yang berpendapat ya domba itu kalau sudah setengah tahun usianya boleh. Namun yang masyhur di kalangan para ahli bahasa, ahli ilmu atau para ulama, kalau itu sudah setahun usianya baru sah disembelih untuk ya Idul Adha. Wa amma minal ibil wal bakar wal ma'is. Adapun kalau unta, ada nggak menyembelih unta di sini? Barangkali ada, mau impor misalnya. Nah, itu kalau sudah usia 5 tahun. Kalau sudah usia apa? 5 tahun. Kalau sapi sudah usia 2 tahun. Ya, sudah genap 2 tahun. Demikian pula di sini pendapat ya, sebagian pendapat ulama, demikian pula dengan hewan kambing. Kambing tadi kambing kacang yang bukan domba itu sudah 2 tahun usianya. Ada yang mengatakan setahun. Wallahu taala alam. Ini berdasarkan sabda Rasul, innal jadza minadh dhani yufi mimma yufi minhu tsani minal ma'is. Wallahu taala. Jadi kesimpulannya, kalau menurut pendapat penulis di sini, kalau domba sudah usia 1 tahun. Kalau kambing kacang itu sudah 2 tahun. Kalau sapi sudah 2 tahun juga. Kalau unta baru sudah 5 tahun. Nah, wallahu taala alam. Kemudian apakah boleh menyembelih yang betina entah sapi atau kambing? Maka dikatakan di sini wa yajuz fil udhiyah az-zakar wal unsa. Dua-duanya boleh menyembelih yang laki ataupun yang apa? Perempuan, yang jantan maupun yang betina. Karena mungkin ada sebagian punya gambaran yang boleh disembelih hanya yang jantan, saya tidak. Dua-duanya boleh berdasarkan sabda Rasul tentang akikah. Karena ini dikiaskan dengan akikah. Rasul SAW bersabda, anil ghulami syatan. Anak laki-laki akikahnya disembelihkan 2 kambing. Wa anil jariyasa, anak perempuan disembelihkan 1 kambing. La yadurrukum dzukranan kunna am inatsan. Kata Rasul, entah itu yang jantan maupun yang betina, terserah. Ini secara asal hadisnya tentang akikah, namun kata ulama ini juga dibawa kepada al-udhiyah. Wallahu ta'ala alam. Lalu mana yang afdal sekarang? Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Masalah fikih al-asghar itu biasa lumrah. Dalam masalah fikih al-asghar ada khilaf di antara para ulama. Khilaf ijtihadi lah istilahnya, yang sama-sama punya dalil-dalil yang kuat. Khilaf ijtihadi dalam masalah fikih al-asghar tadi. Mana yang lebih afdal? Kalau menurut pendapat penulis di sini, yang paling afdal tadi al-ghanam, kambing. Namun kambingnya tadi kambing apa? Kibas, ya, domba jantan. Kenapa demikian? Karena Rasul ketika berkorban, Rasul menyembelih al-kabsyaini amlahaini aqranai, menyembelih domba pejantan tadi. Pejantan dari apa? Domba. Cuma kalau lebih afdolnya lagi, mau mengikuti Rasul SAW, cari domba jantan yang warna ya dasarnya itu putih, cuma ya di sekitar matanya itu ada warna hitamnya, di sekitar kakinya juga ada warna hitamnya, di perutnya juga ada warna hitamnya. Kalau itu ya ketemu, itu yang afdol. Bagaimana kalau hitam semuanya? Sah, boleh. Ini kan pembahasan yang mana? Yang paling afdol. Kalau mau lebih mengikuti sunnah Rasul, cari tadi kambing kibas yang di sekitar matanya warnanya hitam, ya sekali warna dasarnya putih, namun ada warna hitam di sekitar matanya, di sekitar kakinya, di sekitar apa? Perut dia ketika duduk. Itu yang lebih afdal. Namun sekali lagi semuanya sah, yang penting tadi entah kambing, sapi ataupun apa? Unta. Warnanya apa? Ya, Anda warna pink? Nah, ya, yang penting sekali lagi unta, sapi atau kambing, terserah warnanya apa saja, cuma yang mau afdal ini. Nah, kemudian yang paling afdal lagi sapi. Ya, jadi urutannya yang paling afdal dulu kambing.
Yang kambing itu yang paling afdal tadi. Domba jantan. Dengan ciri tadi kalau bisa. Yang kedua yang lebih afdal lagi sapi. Ya, karena disampaikan dalilnya di sini karena Rasulullah pernah menyembelih sapi ya untuk para istri-istri beliau ketika hajatu al-wada. Ya, kemudian yang ketiga baru unta kalau dapat. Nah, jadi itu urut-urutannya. Ada sebagian yang membalikkan pendapat yang lain mengatakan yang afdal itu unta karena lebih banyak apa? Dagingnya. Ya, ada lagi yang mengatakan sapi. Namun wallahu alam ini yang dirajihkan oleh penulis kalau mau afdalnya seperti itu. Cuma sekali lagi semuanya boleh. Ya, mau sapi, mau kambing, mau. Nah. Kemudian yang dibahas lagi ta'zimul udhiyah wastismanuha. Mana yang lebih afdal dari sisi dagingnya? Tentunya yang paling banyak. Kalau antum mau menyembelih sapi yang paling afdal yang mana? Yang paling gemuk. Cari yang 2 ton kalau ada. Ya, kalau sapi juga demikian, kalau kambing juga demikian. Yang paling apa? Yang paling gemuk. Jangan bakhil. Heman kalau banyak-banyak ngeluarkan uang. Padahal dia sanggup, ya, miliarder tapi cari kambing yang 2 juta misalnya. Yang paling murah. Ini bakhil, ya. Meskipun dia sah saja, cuma apa? Cek nemeni. Karena Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bentuk ketakwaan dalam hati. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan mengagungkan syiar Allah istismanuha, yaitu mencari binatang ternak yang gemuk. Istismanuha wastihsanuha, yang paling baik pokoknya. Ini kalau mampu. Semuanya fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau mau yang lebih afdal lagi tadi, kalau dapat yang kambing kibas tadi, cari yang gemuk, yang paling ganteng sudah, yang bangir hidungnya. Pokoknya yang paling wah, sudah ya. Kalau yang penting itu. Ya, tapi niatnya tadi lillahi ta'ala ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, meskipun semuanya sah kecuali yang nanti akan dibahas tentang aib-aib kekurangan yang tidak boleh untuk jadikan sesembelihan. Ini poin yang ke-6 dari bab berapa tadi? Bab 3, itu yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, atau aib-aib yang tidak boleh ada, cacat-cacat yang tidak boleh ada pada kambing, sapi atau unta yang mau disembelih. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Rasul SAW bersabda, ada binatang ternak yang tidak boleh disembelih, yaitu disembelih untuk idul kurban. Kalau untuk disembelih makan biasa silakan. Namun ini untuk hewan kurban idul adha. Yang pertama kata Rasul, al-awra al-bayin awaruha, yang cacat matanya, yang sangat nampak cacatnya, buta kedua-duanya misalnya. Ini tidak apa? Tidak boleh disembelih untuk hewan kurban. Wal maridha al-bayin maraduha, yang kelihatan nampak sakitnya. Ya, ngelemprak istilahnya. Kelihatan sudah sangat sakit. Kemudian wal arja al-bayin dil'uha, yang pincang dan jelas nampak pincangnya. Kemudian yang keempat, wal kasir alatil la tunqi, yang sangat kurus. Ini 4 hewan ternak yang tidak boleh dijadikan tadi sebagai sesembelihan idul adha. Di sini syaratnya al-bayyin, yang nampak. Namun kalau sedikit saja sakitnya tidak ada masalah. Ya. Misalnya sakit mata, kelihatan matanya apa? Merah misalnya, tidak apa-apa. Karena apa? Nggak terlalu parah sampai cacat, ya, ataupun sampai buta. Nah, atau istilahnya kurus namun nggak nemen-nemen, itu tidak masalah. Makanya Rasul mengatakan al-bayyin maraduha al-bayyin dil'uha al-bayyin awaruha. Kemudian ada tambahan dari ucapan perawi, qultu lil barra fa inni aqra an yakuna fi sinni naqsun. Bagaimana kalau ada
giginya itu yang mungkin copot satu atau ada kekurangan dalam giginya atau giginya kurang cakep lah istilahnya. Boleh enggak? Maka kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, makarih tafadahu. Jika inti enggak suka, tinggalkan. Wala tuharrimu ala ahad. Namun jangan diharamkan kepada seorang pun. Intinya kalau enggak suka secara pribadi, jangan dikatakan haram, enggak sah. Sekali lagi ini syariat Allah kembali kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wah, kambing ini enggak ganteng misalnya. Saya ini haram untuk disembelih. Enggak boleh. Ini masalah halal haram, boleh atau tidak, hukum syariat. Kembali kepada dalil. Kalau ente enggak suka, tinggalkan. Cari yang lain. Namun apa? Biarkan orang yang milih. Oh, ini warnanya kurang bagus, ini haram untuk disembelih. Enggak boleh. Jadi sekali lagi, kata Bara bin Azib, ingkarih tafadau, kalau ente secara pribadi nggak suka, tinggalkan, nggak usah beli, nggak usah nyembelih yang ini. Tapi apa? Jangan diharamkan untuk orang lain. Masalah yang diharamkan tadi sudah ada. Apa saja yang tidak boleh. Jangan apa? Ngarang-ngarang sendiri. Demikian pula yang tidak boleh, yaitu kata Rasulullah, naha Rasulullah an yudhaha bi'adhabil udhun. Rasul melarang menyembelih hewan kurban yang cacat telinganya. Jadi sekali lagi cacat-cacat ini sudah Rasul jelaskan. Ya, kalau misalnya domba itu bulunya enggak jangkep, ada gundulnya misalnya. Apakah boleh? Boleh, enggak ada larangannya. Atau tanduknya ada retaknya dikit misalnya, enggak apa-apa. Yang enggak boleh yang jelas kerusakan atau cacatnya. Di antaranya di sini masalah telinga. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarona Rasul SAW an nastashrifal ain wal udhun. Rasul memerintahkan kami yang mau menyembelih, yang mau membeli hewan kurban untuk meneliti apa? Mata dan telinga hewan kurban. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa alla nudahi bi aura. Kami dilarang menyembelih yang buta matanya. Wala bimuqabalatin wala mudabiratin. Yang terputus telinganya, entah yang depan maupun yang belakang. Muqabalah wala mudabirah. Wala syarqa wala kharqa. Kami dilarang menyembelih hewan kurban yang telinganya terputus, entah secara memanjang atau secara melebar. Intinya yang terputus tadi, telinganya itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sekali lagi, ini yang mau membeli harus teliti. Ini yang Rasul perintahkan. Kemudian yang dilarang untuk disembelih untuk hewan kurban juga al-jallalah. Hewan kurban yang makanannya dari kotoran. Kan ada mungkin kambing atau sapi atau mungkin unta, makanan sehari-harinya itu dari kotoran. Nggak tahu kotoran apa, binatang atau yang lainnya. Itu tidak boleh dijadikan apa? Hewan kurban. Dalilnya Rasul SAW naha an aklil jallala wa albaniha. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasul melarang makan dari tadi binatang yang makanan sehari-harinya dari apa? Kotoran. Dan juga meminum dari susunya. Kemudian dibahas di sini, wa amma maksuratul qarfa yajuzu tadhiyatul biha. Adapun yang terputus tanduknya itu boleh disembelih dijadikan hewan kurban. Kemudian disebutkan yu'fa anil yasir minal uyub. Ditoleransi kalau ada aib yang tidak terlalu parah. Wallahu a'lam. Lanjut atau cukup? Ini panjang Mas ya. Baik, yang dibahas di akhir bab ketiga, ini bab ketiga Mas ya, padahal babnya sampai 11. Baik, wa yajuzu tadhiyah bil hamil. Boleh menyembelih hewan yang lagi bunting. Yajuzu tadhiyah bil hamil.
Fa idza kharajal janin maitan ba'da zakatil jaza aklu biduni dzabhin. Kalau sang ibu disembelih, kemudian janin di perutnya itu secara otomatis juga mati, maka boleh langsung memakannya. Nggak perlu disembelih lagi. Karena apa? Rasul bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan anak ya atau janin binatang itu mengikut kepada penyembelihan ibunya. Nah, jadi sekali lagi boleh berkorban dengan binatang yang lagi apa? Bunting. Jangan pakai perasaan, kan kasihan. Ya, perasaan Anda silakan terserah, cuma ini syariat Allah harus apa? Ikuti. Kemudian wa amma idza kharaja hayyan fala budda min dzabhi liman arada aklahu. Kalau seandainya tadi disembelih ibunya, lalu sang janin anaknya keluar dalam keadaan hidup-hidup, maka boleh langsung disembelih dan dimakan. Nah, gimana? Lanjut atau cukup? Mana panitianya ini? Iya, kalau kita sih mau pinginnya lanjut sampai kupas tuntas. Baik, tambah sedikit lagi lah. Nah, baik, diringkas ya. Intinya bab yang keempat, yang pertama dibahas, boleh satu keluarga meskipun banyak anggota keluarganya untuk menyembelih satu kambing saja. Dengan niat untuk apa? Satu keluarga. Bahkan kata penulis di sini, walau kanu mi'ata nafsin, meskipun satu keluarga itu ya 100 orang jumlahnya. Mohon maaf, misalnya satu orang ya punya istri 4. Setiap istri punya anak 25. Jadi berapa semua total? 104 misalnya. Ya, sang kepala keluarga cuma nyembelih satu kambing, insya Allah pahalanya mencakup ya semua orang itu. Yang penting apa? Ya, 100 orang itu dalam tanggungan satu orang. Ya, kalau nyembelih satu kambing, insya Allah pahalanya juga mencakup. Nah, kemudian dibahas boleh anak ya kalau satu rumah dengan bapaknya, ya anaknya baru misalnya dapat kerjaan, dapat gaji pertama misalnya, gaji pertama Pak ini ya saya berikan untuk ya bapak beli apa? Kambing atau beli sapi, boleh. Yang penting apa? Satu rumah urunan misalnya, boleh. Ya, namun kalau anaknya sudah pindah rumah, beda rumah, tidak dalam tanggungan bapaknya, maka sekali lagi tidak boleh, harus satu keluarga satu ya penyembelihan. Wallahu taala alam. Kemudian dibahas seperti yang sudah masyhur, kalau kambing hanya satu orang saja yang apa? Beli tadi, ya satu keluarga tadi, satu rumah. Ini sekedar mungkin meluruskan, kalian di sekolah-sekolah banyak ya. Satu kambing bisa urunan 100. Ini bukan penyembelihan hewan kurban sebetulnya. Ini enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Satu kambing ya satu orang atau satu kepala rumah tangga tadi. Kemudian kalau sapi 7 orang. Kalau unta bisa 10 orang. Nah, insya Allah sudah masyhur ini. Nah, kemudian waktu penyembelihan di hari raya tadi sudah kita sampaikan, yaitu sebelum sholat Idul Adha. Ini berdasarkan firman Allah tadi, fasalli lirabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sembelihan setelah apa? Sholat. Ini ayat sebagian ulama tafsir membawakan kepada hari raya Idul Adha. Sholatlah dan sembelihlah. Sembelihlah setelah apa? Sholat. Maka Rasul tadi mengatakan kepada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat, syatuka syatulamin, sesembelihanmu bukan sesembelihan kurban yang dalam rangka ibadah, itu sesembelihan biasa saja. Dan Rasul mengatakan, man dabaha qabla an yusalli falyatbah makana ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka kalau dia sanggup, sembelih lagi setelah apa? Sholat. Nah, dan waktunya sampai akhir hari apa? Tasyrik 11, 12, 13. Boleh nyembelih pagi, siang. Kalau hari tasyrik ya. Kalau hari tasyrik silakan mulai 24 jam silakan menyembelih. Nah, kemudian tadi sudah dibahas
ya tempat penyembelihan jangan sampai di tempat yang di situ ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdol di tanah lapang. Namun kalau mau di rumah masing-masing silahkan. Kemudian bab yang berikutnya yang ketujuh di sini dibahas tentang disunahkan yang mau menyembelih langsung menyembelih sendiri kalau sanggup. Kalau nggak sanggup boleh diwakilkan. Nah. Dan juga boleh perempuan akhwat menyembelih sendiri kalau mau. Ya, lakinya takut, ya, istrinya berani nyembelih sapi. Silahkan, tidak apa-apa, tunjukkan. Iya. Dalilnya, ya pernah ada seorang jariyah, budak perempuan milik Ka'ab bin Malik, dia mengembala kambing, kemudian dia menyembelih kambing tersebut karena kambingnya dalam keadaan darurat disembelih oleh apa? Budak perempuan tersebut. Tidak apa-apa, suaminya takut, istrinya. Baik, yang berikutnya mata yakul muslim yauman nahar, yaitu masalah sarapan pagi lah istilahnya, itu kalau bisa ya itu makan dari hasil menyembelih kalau bisa. Ini sekedar disunahkan saja. Kemudian yang dibahas juga di sini menyembelih untuk yang meninggal dunia. Punya orang tua sudah meninggal dunia, apakah boleh seorang anak membeli 2 kambing misalnya, satu untuk dirinya, satu khusus untuk orang tua yang meninggal dunia, pahalanya untuk yang meninggal dunia, atau dia membeli 1 kambing khusus untuk yang meninggal, dia enggak, apakah boleh? Maka dijawab oleh penulis di sini, tusra at-tadhiyah anhu fi halatain. Boleh menyembelih hewan kurban pahalanya untuk yang meninggal dengan 2 syarat. Yang pertama itu wasiat dari yang meninggal. Nah, kalau bapak meninggal, tolong ya misalnya itulah ke depan ini sembelihkan untuk bapak. Boleh menjalankan apa? Wasiat. Itu yang pertama, kalau ada wasiat. Yang kedua, taba'an lil ahya, mengikut kepada yang masih hidup. Artinya tadi sang anak menyembelih untuk dirinya dan untuk orang tuanya yang meninggal dunia. Niatnya dia membeli 1 kambing, pahalanya untuk dia sendiri yang masih hidup dan juga keluarganya dan juga ayahnya yang sudah meninggal dunia. Itu baru boleh. Tapi kalau sendirian membeli hewan kurban niatnya untuk yang meninggal tok, ini tidak ada syariatnya. Karena Rasulullah SAW demikian, menyembelih untuk beliau dan juga keluarganya, entah yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi mengikut pahalanya kepada yang tadi masih hidup. Adapun membeli hanya untuk niatnya tadi yang meninggal saja, tidak ada syariatnya. Wallahu ta'ala alam. Dan juga dibahas di sini, wala yutba indal qabr udhiyatan wala ghairah, tidak boleh menyembelih hewan kurban di sisi kuburan. Nah. Kemudian bab yang ke-8, kita ringkas sekali lagi. Ini bagi yang langsung mau menyembelih, pegang pisaunya untuk menyembelih, itu ada adabnya. Ini juga bagi panitia ya, bagi panitia yang mungkin ya diberikan amanah untuk menyembelih, harus juga berilmu, jangan asal-asalan menyembelih. Di antaranya yang pertama harus berbaikan dengan binatang tersebut, jangan menyiksa binatang, entah menyiksa batinnya maupun apa lahirnya, ya nggeret tarik sampai nabrak naudzubillah min dzalik, ya, atau secara batin menyiksa batin binatang. Di antaranya apa? Ya, mengasah pisau di depan binatang tersebut. Ini kata Rasul SAW, suatu saat Rasul mendapati orang yang mau menyembelih, pisaunya diasah di depan mata kambingnya yang mau disembelih. Maka kata Rasul, afala qabla hada, kenapa kok nggak diasah sebelumnya? Ya, sudah dibaringkan, masih ngasah di depan kambingnya tersebut. Aturidu antumita mautatain, apakah engkau mau membunuhnya 2 kali? Membunuh zahir dan apa? Batinnya. Hal hadatsa syafrataka qabla an tudji'aha,
apakah engkau tidak mengasahnya sebelum engkau membaringkannya? Ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan menyiksa binatang. Kemudian juga jangan sampai menyembelih hewan kurban di samping temannya atau keluarganya. Ini menyiksa batinnya juga. Cari tempat yang jauh dari atau yang tertutupi. Ya, namanya binatang juga punya perasaan, bisa baper dia. Hati-hati. Nah, kemudian dia anjurkan juga untuk menyembelih menghadap ke arah kiblat. Dia anjurkan menyembelih menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau secara sekilas teknisnya itu dibaringkan ya di sebelah kiri ya, bagian binatang itu dibaringkan sebelah kirinya, kemudian kepalanya menghadap ke arah kiblat, kemudian yang kanannya itu tempat untuk ya orang yang menyembelih menginjakkan kakinya, namun jangan ditekan betul ya, sehingga sebelah tangan kanannya itu sudah siap dengan pisau untuk menyembelih. Itu diantara caranya. Adapun untuk unta, ini nyembelihnya bukan kayak kambing atau sapi dibaringkan, enggak. Menyembelihnya dalam keadaan dia berdiri kemudian ditusuk itu. Ya, nanti bisa lihat mungkin di YouTube banyak itu. Cara penyembelihan unta. Makanya dalam bahasa Arab beda antara az-zaba wan nahr. Ya, dalam ayat dikatakan fasalli lirabbika wanhar. Inhar itu sembelihan untuk unta sebetulnya, yaitu dengan cara dia tetap berdiri kemudian disembelih dengan ditusuk gitu. Bukan kayak pisau tarik mundur gitu ya. Jadi bukan seperti itu, karena beda kekuatan unta, sulit untuk dibaringkan, disembelih kayak kambing adzabah untuk sapi dan kambing. Kemudian di antara doa ketika menyembelih yaitu dengan membaca bismillah, wallahu akbar, Allahumma inna hada minka walak. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma inna hada minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ataupun ditambah lagi Allahumma taqabbal minni. Nah, atau yang seperti Rasul ajarkan. Kemudian juga di antara berbuat baik kepada binatang ketika menyembelih, jangan sampai dipecel-pecel istilahnya, padahal masih masih ada roh, masih istilahnya kejet-kejet istilahnya ya. Ini juga pernah kita dapati panitia-panitia demikian, karena kepingin cepat-cepat, padahal masih gerak-gerak kambing itu, langsung dipotong lehernya. Tidak boleh, biarkan sampai istilahnya tenang sudah, sampai sudah nyenyak matinya, baru boleh dipotong-potong. Ya, sekali lagi harus perhatikan, ini salah satu adab dalam menyembelih. Tadi disampaikan ini bab ke-9 tentang sunnah bagi yang berkorban. Tadi dagingnya kalau bisa dibagi seperti terserah, nggak harus sama. Antum ambil sepotong saja, yang penting antum makan untuk keluarga antum. Kemudian sebagian lagi untuk fuqara, sebagian lagi untuk hadiah. Namun seandainya antum kasihkan semua untuk fuqara, tidak ada masalah. Cuma yang lebih afdal. Ya, kalau mau yang afdal tadi, sebagian untuk dimakan sendiri, sebagian untuk sedekah, sebagian untuk hadiah. Antum kasihkan semuanya, tidak ada masalah. Nah, kemudian tidak boleh memberikan kulit sebagai imbalan jasa penyembelih atau jagal. Pak, sampean saya kasih kulitnya semua yang ada di binatang-binatang kami. Namun kami nggak ngasih uang, nggak boleh. Kasih uang, adapun kulitnya antum terserah kasihkan sebagai hadiah atau yang lainnya. Baik, kemudian dibahas di sini tentang kalau ada kambing etawa masih keluar air susunya, boleh nggak diminum? Boleh. Ya, mungkin yang panitia atau yang lainnya boleh meminum dari binatang sesembelihan tadi. Kemudian dibahas tentang masalah mengganti binatang sesembelihan. Misalnya antum tanggal 1 sudah beli. Kemudian antum lihat, wah saya kok kepingin yang itu, yang lebih besar, yang lebih baik lagi. Boleh antum tukar tukar tambah. Sekali lagi boleh. Nah, atau awalnya mau beli kambing, sudah beli, kepingin beli sapi karena dapat rezeki yang bertambah, boleh tukar. Atau kalau lebih baik lagi, jangan tukar, nambah saja. Iya. Kemudian bab yang ke-10, bagaimana kalau hewan kurban itu mati sebelum disembelih atau dia lari sebelum
disembelih. Kan mungkin ini jarang dibahas juga kan, namun ini dibahas oleh para ulama. Ya, seandainya terjadi, seandainya man ishtara udhiyatan salimatan summa ta'ayyabat inda bighairi tafrid minhu fala syai'alih. Atau binatang itu tiba-tiba sakit setelah dibeli. Kalau itu bukan karena sebabnya, maka teruskan lanjutkan. Misalnya ya, dia sudah pelihara, sudah luar biasa, mati ya sudah. Fattakullah mas tatatum. Atau cacat, seperti cacat tadi yang parah misalnya. Ya, namun tanpa ada kesengajaan. Misalnya dia tengkar dengan temannya sendiri, padahal sudah dikasih jarak yang sewajarnya lah. Ya, tidak ada istilahnya kesalahan dari oknum yang berkorban tadi, maka lanjutkan. Tapi kalau seandainya sang oknum yang membuat parah sakitnya, ditarik-tarik, disiksa sebelum disembelih, maka apa? Kalau dia sanggup membeli lagi, dianjurkan membeli lagi, karena itu tidak sah sesembelihannya, karena apa? Binatangnya sudah apa? Cacat karena kelakuan dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau seandainya binatang itu lari, kan sering kejadian kan, kambing lari atau sapi dan seterusnya. Kata penulis, idza dhalatil udhiyah bi ghairi tafrid minhu lam yazal mudhamanuha. Kalau dia lari tanpa ada unsur kelalaian dari yang membeli tadi, maka tidak ada kelaziman untuk dia mengganti. Li anna amana wala wa lam yufarrid. Fa in wajada fi waqti dzabh lazima dzabhuha. Jika ketemu pada waktu hari masih ada waktu penyembelihan, sembelih langsung. Wa in wajada ba'da waqti falau dzabhuha. Demikian pula seandainya sudah keluar waktu hari tasyrik. Ya, kambing hilang ucul, sapi misalnya enggak ketemu-ketemu sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Morot, ya nang omah dhewe. Misalnya, boleh insyaallah sah. Nah, disembelih langsung pada waktu itu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, kemudian terakhir bab yang ke-11, salah satu hadis yang tidak sahih yang banyak menyebar di masyarakat, yaitu kata hadis yang palsu, al-udhiyah li sahibiha bi kulli syaratin hasanah. Setiap bulu kambing atau bulu hewan ternak itu bagi yang mau menyembelihnya satu pahala. Itu hadis maudhu, ya, hadis palsu. Jadi banyak hadis palsu tentang keutamaan khusus, ya, penyembelihan hewan kurban. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan syiar penyembelihan hewan kurban dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah. Baik, cukup atau ada soal jawab? Silakan 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Iya Pak, silakan. Iya, 10 awal bulan Dzulhijjah apa saja yang selayaknya untuk dilakukan? Yang pertama yaitu banyak berzikir, karena Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyar." Tidak ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Rasul mengatakan, "Fa'aksiru minat takbir wa tahlil wa tahmid." Maka perbanyaklah mengucapkan takbir Allahu Akbar, tahlil la ilallah, dan tahmid alhamdulillah. Kemudian juga amal soleh apa saja, sholat tahajud, sholat duha, yang memang itu ada syariatnya secara umum, itu dianjurkan. Terlebih lagi yang wajib, jangan yang sunnah, difokuskan yang sunnah, namun yang wajib keteteran. Cari kambing nggak sholat duhur misalnya, atau nggak cari pakanan ternak nggak sholat asar misalnya, nggak benar. Ini yang paling ditekankan ya sholat yang wajib 5 waktu itu, yang wajib-wajib yang paling apa ditekankan. Kemudian yang mustahab, di antara yang mustahab tadi zikir, baca Quran, sholat sunnah. Demikian pula dengan apa tadi, membeli hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Puasa yang paling ditekankan puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukafir sanatal qablahu wa sanatal ba'dahu. Puasa Arafah aku meyakini bisa menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, adapun bagaimana dengan puasa 9 hari berturut-turut? Memang ada khilaf di antara ulama. Yang rajih wallahu alam, Rasul tidak pernah puasa 9 hari berturut-turut di awal bulan Dzulhijjah. Kalau mau misalnya ada puasa Senin Kamis,
ya atau puasa Daud. Namun kalau langsung 9 hari yang rojeh wallahu alam menurut yang saya pegangi sampai saat ini tidak disyariatkan. Ya, memang ada pendapat yang membolehkan. Cuma sekali lagi Rasul tidak pernah mencontohkan 9 hari berturut-turut. Adapun hadis yang mengatakan Rasul yasumu tis'a min Dzulhijjah itu artinya sebetulnya bukan 9 hari. Rasul puasa tanggal 9. Wallahu alam. Nah. Ada yang lain? Ya, gantian dulu yang perempuan ya, yang ibu-ibu dulu. Ya, silakan, Bu. Nah. Iya. Baik. Iya, saya paham pertanyaannya. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk ittiba'us sunnah. Sekali lagi ini adalah ibadah, ikuti Rasulullah SAW, ikuti syariat Allah. Dan dalam Islam tadi Rasul mengatakan dalam hadis ya di situ ada mengikuti hilal Dzulhijjah. Ya, artinya apa? Dengan ru'yatu al-hilal. Semua syariat Islam, kata para ulama, itu terikatnya dengan ru'yatu al-hilal. Bukan dengan al-hisab. Maka ikuti yang ru'yatu apa? Al-hilal. Maka kalau kita mau menyembelih, serahkan kepada yang apa? Mengikuti penanggalan pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang ikut ru'yatu al-hilal. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi sebelum terjadi ya daripada enggak sah, naudzubillahi min dzalik, maka ikuti apa tadi. Wallahu ta'ala alam. Apalagi kita tambahkan ya, mau kita tambahkan lagi, apalagi dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, ini sudah sering kita sampaikan, perayaan Idul Fitri, Idul Adha ikut pemerintah kaum muslimin. Ya, di antaranya akidah Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf yang meninggal abad kedua Hijriah, beliau mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai Syu'aib, murid beliau, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek. Kemudian kata Syu'aib, murid Sufyan Ats-Tsauri, as-salata kullaha, apakah setiap salat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak. Walakin salat al-jum'ah wal idain. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau salatnya nggak ikut pemimpin kaum muslimin, ya sekali lagi ini penyembelihannya tadi sangat berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Iya. Iya, sebagaimana kita sampaikan tadi, yang pertama fattaqullaha masata'tum. Kalau misalnya ya ada cara lain, yang pertama banyak alternatif ya. Cari ya para penjinak sapi, jangan langsung kecuali kalau memang memudaratkan sampai membahayakan jiwa manusia ya boleh. Sampai apa? Ditembak mati daripada apa? Mencelakai bahkan membunuh manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang lain cuma tadi ada keteledoran atau tidak. Kalau misalnya nggak ada keteledoran, ya maka sembelih insya Allah tetap dapat pahala sesembelihan. Nah, ya silakan. Hukum menyembelih di masjid tidak ada masalah. Bukan di dalam masjid ya? Iya, di teras masjid, di dalam masjid tidak ada masalah ya. Memang yang paling afdol di tanah lapang ya, yang afdol. Namun kalau tidak ada tempat yang bisa kita pakai tidak ada masalah. Yang penting tadi bukan tempat untuk penyembelihan kepada selain Allah, untuk menyembelih atau untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya, ini yang wallahu alam, yang paling rajih sebagaimana yang kita ketahui dari fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, setiap negeri punya hilal masing-masing, melihat hilal masing-masing. Ya, ikut negeri, makanya tadi patokannya 9 Dzulhijjah.
Wallahu a'lam. Karena diantaranya antum bisa bayangkan orang Indonesia kalau puasa Arafahnya harus mengikuti wukuf Arafah di Saudi Arabia tahun misalnya 1900 misalnya. Nggak ada mungkin, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Gimana cara mengetahuinya? Bisa enggak? Sebelum ada alat telekomunikasi misalnya, bisa enggak? Patokannya kalau wukuf namun yang wallah alam yang rojeh, puasa Arafah itu patokannya tanggal 9 Dzulhijjah. Dokon namanya wukuf Arafah. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ini sama dengan istilah kalau kita kasih pemahaman yang lebih mendekatkan kepada tadi, seperti surat Makkiyah, surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun surat yang turun sebelum Rasul hijrah ke kota, namanya tempat. Namun definisinya berkaitan dengan apa? Waktu. Paham yang kita maksud? Puasa Arafah. Bukan itu nama tempat. Enggak. Sebetulnya itu sekedar penamaan secara ghalib saja. Kebetulan memang tanggal 9 itulah syariat wukuf di Arafah. Cuma tadi kalau puasanya itu patokannya tanggal 9 Dzulhijjah. Karena sekali lagi sama dengan istilah tadi surat Makkiyah, itu enggak mesti surat turunnya di kota, maka namun definisi yang paling tepat surat Makkiyah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Surat Madaniyah surat yang turun setelah Rasul hijrah ke kota, namanya tempat namun ukurannya waktu. Paham Mbak ya? Bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan, agak memanjang namun insyaallah ada manfaatnya, semoga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.